Shalom, saudaraku yang sangat amat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam pembahasan mengenai ungkapan rahasia ruangan Maha Suci yang pada season ke-37 ini kita akan bersama-sama membahas mengenai sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Faktor yang kedua, kita masih ingat faktor pertama yang menentukan bagi kita untuk menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani itu sangat amat ditentukan oleh adanya makanan rohani yang keras. Dan makanan rohani yang keras itu dijelaskan di dalam Ibrani pasal yang kelima adalah ajaran tentang Kristus Yesus yang sudah menjadi sempurna dan telah ditetapkan, dipanggil oleh Allah untuk menjadi imam besar menurut pola Melkisedek untuk selama-lamanya. Jadi yang dimaksud dengan makanan yang keras yang sangat menentukan agar kehidupan kita, jemaatnya, umatnya, untuk dapat menjadi kehidupan yang sempurna, masuk ke dalam ruangan Maha Suci, dalam arti memiliki kedewasaan rohani itu, sangat ditentukan oleh adanya pemberitaan mengenai Yesus sebagai imam besar menurut pola Melkisedek. Dan itu sudah dijelaskan pada season yang lalu. Dan faktor yang kedua, yaitu untuk dapat menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani itu, ditentukan oleh kepemilikannya terhadap Roh Kudus, atau yang dikenal dengan kepenuhan Roh Kudus. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk membaca pada season yang ke-37 ini di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Sekali lagi kita baca dari awal ayat yang pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani. Dalam salinan yang lain dikatakan manusia yang memiliki rohnya Allah, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, dan ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia, menurut keinginan manusia? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan manusia rohani?
Mari pada season yang ke-37 ini kita akan bersama-sama bahas mengenai pentingnya kehidupan kita menjadi manusia yang rohani atau manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau manusia yang memiliki rohnya Allah. Karena akan sangat menentukan untuk Tuhan berkenan memberikan kepada kita makanan yang keras itu. Agar supaya kehidupan kita dapat menjadi kehidupan yang didewasakan rohaninya untuk menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani itu. Jadi faktor penentunya itu kalau kehidupan kita ini memiliki rohnya Allah. Istilah umumnya manusia yang dipenuhi oleh rohnya Allah. Pada season yang ke-36 telah dijelaskan bahwa yang menjadi perbedaan mendasar antara orang-orang yang rohani, orang-orang yang memiliki rohnya Allah, dan orang-orang yang dipenuhi dengan rohnya Allah itu, dengan orang yang tidak rohani, tidak memiliki rohnya Allah, atau tidak dipenuhi oleh rohnya Allah, itu adalah keinginan keduanya itu sangat berlawanan, sangat bertentangan. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan, keinginan roh itu menginginkan agar kita dapat hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging, keinginan manusia, keinginan duniawi itu arahnya kepada kematian. Dan orang yang demikian tidak mungkin berkenan kepada Allah. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam suratan Roma 8 dan Galatia pasal yang ke-5 pada season yang ke-36. Dan pada season ini yang sangat ingin ditekankan oleh Tuhan adalah tanda-tandanya orang yang tidak rohani, tanda-tandanya orang yang tidak memiliki rohnya Allah, tidak dipenuhi oleh rohnya Allah, itu adalah adanya iri hati dan perselisihan atau pertengkaran. Ya, ini merupakan satu hal yang sangat penting sekali. Karena dengan adanya iri hati dan adanya perkelahian, pertengkaran, itu menunjukkan bahwa kita bukanlah orang yang rohani, bukanlah orang yang memiliki rohnya Allah, bukanlah orang yang dipenuhi dengan rohnya Allah. Dan akhirnya akan membuktikan orang yang tidak rohani itu terjadinya kelompokisme, golonganisme. Dan ini pun juga sangat amat bertentangan dengan keinginan daripada roh Allah. Sangat berlawanan. Karena rohnya Allah itu adalah bekerja keras, terutama pada akhir-akhir ini adalah untuk supaya orang-orang yang dipenuhi oleh roh Allah, orang-orang yang memiliki rohnya Allah, orang yang mendapatkan karunia roh Allah itu, tujuannya adalah untuk diorganisme menjadi satu tubuh. Jadi ini penting
saya singkatkan saja perbedaan dari orang yang rohani dengan orang yang tidak rohani. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dengan orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus sangat jelas. Tandanya orang yang tidak rohani itu suka iri hati, suka berkelahi. Dan itu memang dikatakan dalam Galatia pasal yang kelima, itu adalah buah-buah dari daging, buah-buah dari manusia. Dengan keinginan dagingnya itu akan iri hati, berkelahi, bertengkar, dan akhirnya terjadi perpecahan karena ada kelompokisme. Seperti dikatakan dalam ayat keempat, mengatakan aku pengikut, aku golongan daripada Apolos, dan yang lain mengatakan aku pengikut golongan dari Paulus. Padahal Apolos dan Paulus ini sama-sama hamba Tuhan yang mempunyai perbedaan karunia-Nya. Mempunyai karunia yang berbeda. Dikatakan oleh Rasul Paulus, Paulus itu tugasnya adalah menanam. Sementara Apolos itu tugasnya adalah menyiram bibit yang ditanam itu. Tapi yang menumbuhkan, ini justru yang penting adalah Allah. Yang menanam dan yang menyiram itu tidak penting. Kata suratan Korintus pasal 3 itu. Karena semuanya nanti akan menerima upahnya sesuai dengan tugas masing-masing. Bagi yang menanam ada upahnya sendiri, yang menyiram ada upahnya sendiri. Karena sama-sama menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Tapi yang penting, pertumbuhan. Jadi ini sifat daripada orang yang tidak rohani. Orang-orang yang tidak memiliki rohnya Allah. Itu adalah iri hati, perkelahian, hasil dari perbuatan dagingnya, menuruti keinginan dagingnya, dan akhirnya menjurus kepada kelompokisme. Dan sangat bertentangan dengan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pada kesempatan yang baik ini saya sedikit ingin mengajak kepada saudara-saudara sekalian yang perlu diingat apa yang dikatakan oleh Tuhan mengenai Roh Kudus ini. Roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran ini. Coba kita akan baca saja di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saya ingin mengajak langsung saja membaca pada ayat yang ke-16 atau ayat 15 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus yang dimaksud oleh Tuhan ini bagaikan seorang oknum, yaitu oknum Allah yang ketiga. Pribadi Allah yang ketiga. Yang setelah Allah Bapa berada di surga, Allah Sang Putra ada di surga,
maka kemudian dia akan minta kepada Bapa seorang penolong. Jadi tugas pokok daripada Roh Kudus ini adalah menolong dan menyertai kita. Wah, oleh karena itu dikatakan ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini tugas daripada Roh Kudus. Di samping menolong dan menyertai kita, bersama dengan kita, di dalam kita. Bahkan dia menjadi aktor utama untuk menggerakkan, untuk memimpin kita. Dalam ayat yang saya tambahkan, ayat yang ke-26, ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Apa yang tidak kita mampu, terutama saya ingin memberi penekanan dalam konteks ungkapan rahasia ruangan Maha Suci ini adalah dia akan mengajarkan bagaimana supaya kita dapat menjadi kehidupan yang disempurnakan. Masuk ke dalam ruangan Maha Suci, berada di dalam ruangan Maha Suci, menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Karena ini tugas pokoknya. Mungkin ada di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa pasal yang ke-16 ya, kalau saya tidak salah mengatakan. Coba kita baca di dalam satu ayat saja, atau ayat 12 kita baca ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan ini tugas yang sangat penting. Memang untuk bisa memahami, untuk bisa menanggung arti daripada kehidupan yang sempurna, itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang remeh-temeh. Dan banyak orang tidak bisa menerimanya. Tetapi kata Tuhan, apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran itu, maka ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, kesempurnaan itu. Dia akan ungkapkan, dia akan nyatakan, supaya apa yang menjadi rencana Tuhan untuk menjadikan kehidupan kita, kata Ibrani 11 ayat terakhir, rencana yang sangat baik bagi kita untuk menjadi kehidupan yang sempurna, supaya orang-orang yang telah berjuang terdahulu itu bisa juga memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mendapat kesempurnaan bersama dengan kita. Oh, ini adalah satu misi, satu beban yang dibebankan di pundak kita pada zaman yang akhir ini, agar rencana Allah untuk menjadikan umatnya mencapai kehidupan yang sempurna, untuk memperoleh janji masuk ke dalam ruangan Maha Suci,
Dan nanti pasca antikris kita akan dibawa masuk ke zaman yang namanya 1000 tahun damai. Itulah realisasi daripada ruangan maha suci. Kita akan hidup memerintah bersama dengan Tuhan. Oh, haleluya. Oleh karena itu, penting sekali kepemilikan kita terhadap Roh Kudus. Kepenuhan kita terhadap Roh Kudus. Salah satu tandanya, orang yang rohani, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah orang yang tidak suka iri hati, tidak suka berkelahi, tidak suka bertengkar, bahkan tidak suka kelompokisme, golongan ilmu. Karena karunia yang diberikan oleh Tuhan, terutama yang diberikan oleh Roh Kudus itu, memang berbeda-beda. Masing-masing mempunyai perbedaan. Tapi karunia yang diberikan oleh Roh Kudus itu yang perlu digarisbawahi adalah untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Salah satu karakter daripada daging, egois, mementingkan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, mari pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit percepat. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, kita akan baca bersama-sama apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pada ayat yang pertama, dikatakan 1 Korintus 12, sekarang tentang karunia-karunia Roh Kudus, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ini yang sebenarnya. Karunia Roh Kudus itu. Ayat yang ketiga kita langsung saja. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu akan membawa kita kepada satu pengakuan, pengagungan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bahwa Yesus Kristus itu terutama adalah sebagai imam besar, Raja damai sejahtera, yang saat ini sedang disajikan kepada kita umatnya, orang-orang yang sangat dicintai, yaitu saudara dan saya, untuk menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Ini sebagai konsumsi kita, makanan pokok kita. Pengajaran tentang Kristus adalah Tuhan, pengajaran Kristus adalah imam besar. Oh, kita baca ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Jadi sebenarnya banyak karunia yang diberikan oleh roh, tapi asalnya dari satu roh. Coba kita langsung saja membaca ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi orang-orang yang mendapatkan karunia Roh Kudus ini harus menyadari adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri, apalagi kelompok. Ya sedikit ya, agak sedikit mengherankan. Terutama akhir-akhir ini saya merenung. Kenapa ya? Justru gereja yang beraliran
Roh Kudus atau yang namanya karismatik, yang mengaku bahwa dirinya itu memiliki rohnya Allah, sepertinya menjadi manusia yang rohani, tapi endingnya terjadi pertengkaran, terjadi perkelahian. Ini sudah menjadi trending topik di akhir-akhir ini. Bahkan akhirnya menjadi kelompokisme. Sungguh inilah tandanya, buktinya. Kalau orang itu sebenarnya tidak memiliki rohnya Allah, bisa menamakan labelnya Pantekosta, labelnya karismatik, mengaku orang yang dipenuhi Roh Kudus, tapi dalam kenyataannya yang dilakukan adalah bukan keinginan Roh Kudus. Karena karunia yang diberikan oleh Roh Kudus itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan kelompok, tapi untuk kepentingan bersama. Kata ayat yang ke-7. Bahkan dikatakan pada ayat 8, sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Memberikan hikmat, pengungkapan. Dan yang lain berkata, memberikan karunia dengan pengetahuan, dengan rasionalisme, pengetahuan. Kepada seorang yang sama, memberikan iman, kepada yang lain memberikan karunia menyembuhkan. Kata ayat 10, kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan yang lain lagi memberi karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh, kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan roh yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi banyak sekali karunia. Masing-masing kita yang terjadi memiliki karunia yang berbeda-beda. Satu mempunyai karunia hikmat mengungkap. Satu karunia untuk menjelaskan dengan pengetahuan. Bahkan mukjizat, macam-macam semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu, roh yang sama. Bahkan disimpulkan di dalam ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, demikian pula Roh Kudus. Itu memberikan karunia kepada banyak orang. Semua diberi karunia. Tapi sebenarnya Roh Kudus mau kita ini bagaikan satu organisme, satu gereja yang yaitu di dalam satu tubuh. Ini yang harus dipahami bagi orang-orang yang rohani, bagi orang-orang yang memiliki rohnya Allah, bagi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh Roh Kudus mengorganisme kita semua. Ini kemudian dipecahkan oleh adanya keinginan manusiawi, keinginan duniawinya, kepentingan diri sendirinya, kepentingan kelompoknya. Akhirnya tubuh itu tidak bisa menyatu. Oh, ini sangat berbahaya ya. Oleh karena itu, ya, dikatakan di dalam ayat
Selanjutnya ya, saya ingin percepat saja, karena ini harus dipahami oleh orang-orang yang memperoleh karunia Roh Kudus dengan segala macam karunia-Nya. Ini untuk kepentingan bersama, supaya tubuh Kristus dapat diwujudkan. Tubuh Kristus dapat terorganisme. Saya sedikit teringat pada waktu saya dipanggil oleh Tuhan tahun 1974. Yang pada waktu itu saya tertarik tentang kekristenan. Karena sebelum itu saya, bukan penganut, bukan pengikut Yesus. Bahkan dari keluarga saya pun tidak ada seorang pun yang mengikut Yesus ini. Tapi ketika saya satu kali masuk ke gereja, Jalan Johor 47, untuk pertama kalinya saya mendengar apa yang disampaikan oleh pendeta saya, gembala saya, Bapak Pendeta Enjuwono, tentang pengajaran kesempurnaan. Pada waktu itu betul-betul menarik hati saya. Sungguh-sungguh saya terpikat. Dan terus sejak saya mendengar bahwa di dalam Yesus itu akan dibawa sampai kepada kesempurnaan. Korbannya yang sempurna itu akan menghasilkan kesempurnaan. Dan itulah yang memanggil saya tahun 1974. Dan suara itu terus mengaung di dalam batin dan roh saya, kehidupan saya. Akhirnya saya menyerah. Saya mengikut Tuhan. Tahun 76, 2 tahun kemudian, suara itu semakin keras dan memanggil saya untuk saya menjadi hambanya. Untuk saya ingin melayaninya. Untuk saya ingin menjadi hamba Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan, saya diterima oleh pendeta saya, gembala saya, orang tua rohani saya, sebagai pengerjanya. Karena latar belakang saya ini adalah supir. Pekerjaan saya supir. Dan kemudian saya dipakai oleh Tuhan untuk di samping pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lainnya, saya diberi pekerjaan khusus untuk menjadi supirnya gembala saya. Orang tua rohani saya, guru saya, Bapak Pendeta Enjuwono. Dan beliau mengajak saya untuk membantu beliau sebagai hamba Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, terutama di dalam mengembangkan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel itu. Kalau tidak salah, selama kurun waktu 3 periode 6, 5, 4, dan mungkin pertengahan 3, 4, 5, 6, beliau menjabat sebagai ketua umum organisasi gereja kami yang beliau dirikan, dan beliau sebagai ketua umumnya. Saya membantu sepenuhnya. Dimanapun beliau bekerja, beliau melayani semua program-programnya. Seringkali saya diajak berdiskusi, karena memang saya harus mengantarkan kemana beliau. Dan ada satu hal yang sangat mengesankan. Ya karena saya cukup lama menjadi supir beliau dalam arti sebagai pengerja gereja, sebagai hamba Tuhan waktu itu. Beliau katakan kepada saya, Har, tugasmu dengan tugasku sama. Karunia yang Tuhan berikan kepadamu, kamu sebagai supir. Aku
sebagai hamba Tuhan yang harus kamu antarkan sama kita. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Dan saya sungguh ikhlas, hampir 11 tahun saya menjadi supir beliau, dan yang sangat mengesankan. Mengapa? Saya begitu lama. Sebenarnya saya sudah lama merindukan untuk saya bisa cepat menjadi hamba Tuhan, ingin melayani Tuhan. Tapi dengan saya membantu beliau, saya sudah sama. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, aku menanam, yang lain menyiram. Semua karunia yang diberikan itu adalah untuk kepentingan bersama. Tujuannya adalah untuk terwujudnya tubuh Kristus yang diorganisme oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Oh, haleluya. Satu hal yang saya renungkan dalam selama saya melayani sebagai pengerja beliau, tugas saya itu hanya satu, yaitu mengantarkan beliau sekeluarga. Nah, seringkali tamu kami yang selalu tiap tahun datang, Bapak Pendeta Totes, bahkan keluarga dari Bapak Pendeta F.K. Van Kessel, putra-putrinya yang datang ke Surabaya, itu selalu saya mendapatkan tugas untuk mengantarkan beliau. Dan kemudian saya renungkan dalam. Seperti juga beliau sampaikan, tugasmu Har, kata Bapak Pendeta Injuwono, mengantarkan aku sampai ke tujuanku. Jadi saya di era tahun 80-an ini belum ada Google Map ya, atau belum ada Android dan semuanya, sehingga saya oleh beliau diberikan peta kota-kota yang ada. Solo, Jogja, Semarang, Denpasar, kota-kota Bandung, Jakarta, saya diberikan oleh beliau peta itu. Jadi kalau saya mau pergi, saya pelajari peta itu. Karena saya harus membawa beliau ke tujuannya, terutama di dalam ibadah. Jadi saya berkesimpulan bahwa pekerjaan saya sebagai pengerja itu adalah sampai sekarang, saya sebagai hamba Tuhan itu sangat menyadari tugas pokok saya adalah seperti sebagai supir, itu membawa kepada tujuan. Oh, kalau zaman sekarang sebagai seorang supir sangat-sangat dimudahkan. Jalan tol sudah terbangun, Google Map sudah ada. Tidak mungkin seorang itu akan tersesat kalau dia bisa memiliki pengetahuan. Ya, baru-baru saya pergi ke salah satu kota bersama anak saya. Udah lama, bukan baru-baru, udah lama ya. Kira-kira tahun 2018 ya, terakhir itu saya kemudian, udah kita lewat tol saja, saya bilang gitu. Kemudian anak saya membuka Google Map dan kemudian kita dipandu oleh Google Map itu sampai kepada belok kiri, belok kanan, belok kiri, sampai tujuan. Jadi sangat mudah, dimudahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan sangat terbeban, sangat terpanggil, yang menganut sistem pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel ini, supaya pengajaran saya sampai kepada tujuan. Sebab tabernakel dibangun oleh Allah, tujuannya adalah supaya kita bisa mencapai ruangan maha suci, di mana Allah ada di situ, Allah hadir di situ. Tuhan Yesus pun juga melayani di dalam ruangan maha suci yang orsinil. Tujuan kita ke situ. Jadi oleh karena itu, selama 24 tahun terakhir ini, saya fokus ingin mencapai
apa yang Tuhan ajarkan kepada saya, terutama mengenai pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel ini, sungguh-sungguh dapat saya capai tujuan. Dan ada satu hal, ketika kalau tidak salah musyawarah besar gereja kami yang keempat mungkin ya, keempat itu ya tahun sekitar 76, 79, ya 76 itu jadi kami ya sebagai pengerja yang belum menjadi hamba Tuhan, dalam arti sebelum menjadi pendeta, saya masih berpredikat sebagai pengerja. Dan kemudian saya membaca anggaran dasar dari gereja kami. Itu tidak banyak. Cuma 10 poin saja. 10 pasal. Pasal yang pertama gereja kami itu didirikan atau didasarkan kepada pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Kemudian pasal yang ketiga, tujuan gereja kami itu didirikan, yaitu supaya membimbing jemaatnya itu mendapatkan, memperoleh kehidupan yang sempurna. Jadi sejak tahun 76, ketika saya menjadi pengerja gereja itu, saya sudah tahu tujuan saya selaras dengan gereja saya, yaitu ingin membimbing jemaat sampai mencapai kehidupan yang disempurnakan. Wah, oleh karena itu pengajaran ini sangat terkesan sekali. Dan saya tetap pada prinsipnya ingin mencapai tujuan itu sesuai dengan pengalaman saya yang sudah lama sekali menjadi supirnya Bapak Pendeta Juwono ini. Jadi ya penting tujuan selesai, tercapai, sudah, pekerjaan selesai. Kemana? Begitu beliau masuk mobil, selalu saya tanya, kemana Har, kesini, beres, sampai di tujuan. Pulang, selesai pekerjaan. Jadi saya itu sudah dari awal ditanamkan di dalam hatiku, di dalam rohku, dalam pelayananku kepada Tuhan, saya ingin mencapai tujuan, yaitu mencapai kehidupan yang disempurnakan. Itu sebabnya saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan berkenan memberikan kepadaku pengajaran mempelai, pengajaran terangnya tabernakel. Dan di era Pendeta Juwono, beliau sudah memimpin kami sampai ke ruangan Maha Suci. Dan beliau memesankan, kau lanjutkan Har. Dan itu sebabnya saya bergumul untuk mendapatkan ungkapan ruangan Maha Suci. Daerah kesempurnaan itu. Daerah yang Maha Suci itu. Bukannya suci, tapi Maha Suci itu. Dan terima kasih kepada Tuhan, kalau di akhir-akhir hidup saya, di usia saya yang sudah mulai menua dan mulai sakit-sakitan juga ini, saya diberi oleh Tuhan ungkapan ruangan Maha Suci. Kita harus masuk ke dalam ruangan Maha Suci, menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan. Itu faktor yang kedua ditentukan, apakah kita menjadi manusia yang rohani, manusia yang benar-benar memiliki rohnya Allah, benar-benar dipenuhi oleh rohnya Allah. Itu dalam Galatia 5 jelas, orang yang dipenuhi rohnya Allah itu adalah orang yang bisa menghasilkan buahnya roh, hasilnya roh bekerja dalam kehidupan kita. Itu akan menimbulkan kasih sampai kepada sukacita, damai sejahtera, seterusnya. Karunia yang ke-9, buah roh yang ke-9 adalah mampu menahan diri,
mampu menahan hawa nafsu, supaya jangan terjadi iri hati, jangan terjadi perkelahian, jangan terjadi perpecahan yang sangat bertentangan dengan keinginan daripada Roh Kudus. Roh Kudus ingin mengorganisme kita semua. Orang-orang yang dikaruniai, karunia Roh Kudus itu untuk dijadikan dalam satu tubuh yang banyak anggotanya itu. Ya, oleh karena itu tiap-tiap anggota itu satu sama lain sangat membutuhkan. Mata, telinga, tangan, kaki, semuanya itu saling berkaitan. Bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus 12 itu, di dalam ayat yang ke-21, saya bacakan dengan agak cepat, atau ayat 20, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ini harus dipahami. Bagi orang-orang yang mendapatkan karunia Roh Kudus, pemberian dari Roh Kudus, berbicara hikmat, pengetahuan, macam-macam, bisa mengadakan mujizat, kesembuhan, macam-macam itu semua diberikan itu. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Dan tiap-tiap anggota yang mendapat karunia itu, dia tidak bisa pecah. Karena dia itu berada di dalam satu wadah yang namanya tubuh Kristus. Satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita beri penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Perhatikan ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi sekali lagi, orang yang tidak rohani itu, yang mempunyai tanda-tanda jelas, suka bertengkar itu, dan akhirnya terjadi perpecahan, karena dia mementingkan egonya, kelompoknya sendiri. Itu bukti, kata Tuhan, kalau kamu bukan manusia rohani, kamu manusia yang duniawi, sama sekali kontradiktif dengan maksud daripada Roh Kudus memberikan karunia. Oleh karena itu, saya takut karena peristiwa Nuh itu akan terulang kembali. Di mana Tuhan mengatakan di zaman Nuh itu, Roh Allah tidak mau menyatu dengan manusia. Karena memang mereka jahat. Sekali lagi, jangan sampai dan Tuhan tidak menganut sistem kebanyakan orang. Di era Nuh, seluruh muka bumi, entah berapa miliar penduduknya waktu itu, banyak, tetapi Tuhan mau memberikan karunia-Nya kepada Nuh, istri, 3 orang anaknya dan istrinya. 8 orang. Tapi benar-benar dia bisa membangun bahtera penyelamatannya itu tingkat bawah, dilanjutkan ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah dilanjutkan sampai tingkat atas. Sama dengan
sistem kerajaan Allah, sistem tabernakel. Itu ada paling bawah halaman tengah ruangan suci. Dan harus diselesaikan sampai ruangan mak suci. Itu tujuannya di situ. Supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Allah. Seperti Nuh. Berada di dalam bahtera penyelamatan itu. Oh, oleh karena itu sekali lagi. Penting. Ungkapan rahasia ruangan mak suci ini dijelaskan. Karena ini menjadi tujuan dari kehidupan kita. Terutama yang dipimpin, yang dibimbing oleh Roh Kudus. Oleh karena itu menjelang akhir zaman ini, menjelang hari penyelamatan ini, jangan sampai Roh Kudus kita sedihkan hatinya. Dia seorang yang bisa sedih hatinya, yang bisa berduka cita hatinya, karena kita tidak dengar-dengar. Dan kita tidak bisa selaras dengan keinginannya yang ingin mengorganisme seluruh anggotanya itu untuk menjadi satu tubuh. Jangan terjadi perpecahan. Kalau dalam satu tubuh terjadi perpecahan, bagaimana sedihnya Tuhan. Oleh karena itu coba kita baca satu ayat yang penting. Jangan sampai kehidupan kita menduka citakan atau menyedihkan Roh Kudus itu. Coba kita baca satu ayat di dalam ayat yang ke-30, Efesus pasal yang keempat. Saya bacakan dalam bahasa masa kini, terjemahannya seperti berikut. Janganlah menyedihkan hati Roh Allah. Roh Kudus, Roh kebenaran, Rohnya Allah, itu dikatakan adalah seorang penolong, seorang yang menyertai kita, seorang pemimpin bagi kita, untuk kita dibawa ke dalam seluruh kebenaran. Yang punya hati, itu sebabnya jangan disedihkan. Karena ayat yang ke-30 selanjutnya, kalian sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus menjadi miliknya Allah. Roh Kudus itu merupakan jaminan bahwa hari pembebasan akan datang bagimu. Oh, jangan sampai kehidupan kita menduka citakan, menyedihkan hatinya Roh Kudus karena kita tidak mau mengikuti, menuruti keinginannya, tapi berlawanan. Seperti manusia yang rohani dengan manusia yang tidak rohani tadi. Kalau manusia yang rohani pasti dia mengikut kemauannya Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus akan memberikan karunia-karunia kepada kita untuk kepentingan bersama. Supaya kita yang banyak ini menjadi satu tubuh, satu organisme, satu gereja yang bukan terjadi perpecahan di dalam tubuh. Wah, bahaya. Sementara keinginan duniawi, keinginan daging, keinginan manusia itu, ya tandanya iri hati, bertengkar. Kalau di dalam satu gereja terjadi pertengkaran, bahkan sampai terjadi perkara di pengadilan, waduh, ya ini menyedihkan. Tandanya manusia duniawi. Yang berikutnya buktinya kelompokisme. Tidak bisa menghargai orang yang berbeda. Tidak bisa menghargai orang yang karunianya berbeda. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan, aku tidak penting, Apolos juga tidak penting. Aku menanam, Apolos menyiram. Itu tugasku.
Tapi yang penting itu pertumbuhan jemaat. Pertumbuhan rohani kita itu mengarah kepada tujuannya. Yaitu menjadi jemaat yang disempurnakan. Dalam arti memiliki kedewasaan. Ya, jadi ini jangan sampai keinginan manusiawi kita berlawanan dengan keinginan daripada Roh Kudus. Sekali lagi, di dalam Galatia pasal yang ke-5, keinginan Roh Kudus dan keinginan daging itu berlawanan. Tidak bisa ketemu. Hasilnya pun berlawanan. Jadi, dan yang paling penting, kalau kita kembali kepada topik kita mengenai pembahasan, mengenai sempurna dalam arti memiliki kedewasaan yang ditentukan oleh faktor yang kedua ini, yaitu menjadi manusia yang rohani, manusia yang memiliki rohnya Allah, supaya kehidupan kita dapat menjadi kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan, diberi makanan oleh Tuhan, makanan yang keras, makanan tentang pelayanan Yesus sebagai imam besar, yang tugas pokoknya adalah untuk menjadikan umatnya ini memperoleh kesempurnaan. Oh, haleluya. Dan ini sangat penting artinya. Dan pada season ini saya akan tidak mengajak saudara membahas. Sebab kalau Roh Kudus ini dibahas, ini eranya Roh Kudus. Ini zamannya Roh Kudus bekerja. Yang tadi dikatakan di dalam Efesus pasal yang keempat, tugasnya dia memeteraikan orang-orangnya, jemaat-jemaatnya, umatnya, hamba-hamba Tuhan, siapa yang menjadi miliknya Allah, itu dimeterai, disegel, diberi tanda bahwa itu adalah orang-orang yang menjadi miliknya Allah. Untuk diorganisme menjadi satu tubuh. Dan supaya mereka dapat memperoleh jaminan menjadi kehidupan yang dibebaskan, diselamatkan. Oh, pada hari pembebasan, pada hari keselamatan, yang tidak lama lagi dia akan segera menyelesaikan itu. Roh Kudus jaminannya, sampai kita menjadi kehidupan yang memperoleh keselamatan, tepatnya memperoleh kesempurnaan itu. Oh, haleluya. Saya akan tambahkan sedikit, dan nanti ini akan menjadi topik berikutnya, pembahasan berikutnya pada season yang ke-38 nanti. Coba kita akan baca bersama-sama di dalam saya tambahkan ya sedikit, ini penting. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Supaya dipahami oleh Tuhan, oleh kita semua, bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu yang paling ngetop, ya ini yang paling terkenal adalah mendapatkan karunia bahasa roh. Ya, bahasa roh ini ciri daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu memiliki bahasa roh. Seperti apa yang terjadi di era awal gereja mula-mula, 120 orang muridnya Tuhan yang berada di atas loteng itu. Kemudian Tuhan menggenapkan janjinya, memberikan seorang penolong, maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa asing. Dan dijelaskan dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ini, bahwa karunia bahasa asing ini adalah karunia untuk kita bisa berhubungan secara person, secara pribadi antara kita dengan Allah. Jadi yang mengerti bahasa roh yang Tuhan karuniakan kepada kita ini adalah penerima karunia bahasa itu dan dengan Allah.
Karena ini memang kegunaannya adalah untuk membahasakan jeritan kita. Atau bagaimana kita mengkomunikasikan kita dengan Allah. Dengan bahasa asing, bahasa roh namanya. Yang dimengerti oleh rohnya Allah. Dan roh kita. Tapi yang lain. Nah ini. Oleh karena itu, maaf. Kalau di kalangan gereja Pantekosta, gereja karismatik, kalau sudah dikasih kebebasan untuk mengekspresikan benar tidaknya kepenuhan Roh Kudus itu, wah sudah. Itu bahasanya itu wah macam-macam itu. Sampai ribut semua. Dan ini kalau tidak dikontrol, wah bisa itu. Tapi inilah Tuhan mau. Orang yang memiliki bahasa roh itu bagus. Untuk kepentingan pribadinya, di dalam menyuarakan hatinya, dirinya, ekspresinya itu kepada Allah dalam bahasa roh. Tapi Rasul Paulus katakan bahwa ada yang lebih penting, bahwa bahasa itu penting, tapi karunia roh yang paling penting adalah menyampaikan kata-kata yang jelas. Yaitu kata-kata untuk manusia. Ya, coba sedikit saya langsung saja mengajak baca 1 Korintus 14 ayat 5 ya. Alangkah baiknya dalam bahasa masa kini, alangkah baiknya kalau saudara-saudara semua dapat berbicara dengan berbagai bahasa yang ajaib, bahasa roh itu. Tetapi yang paling baik ialah kalau saudara dapat memberitakan rencana-rencana Allah. Yaitu, ya, memang bahasa roh itu perlu untuk pribadi. Tapi untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan supaya saling dikuatkan dan menguatkan. Kita perlu karunia. Menyampaikan pesannya Tuhan. Menyampaikan pengajarannya Tuhan. Menyampaikan rencana-rencana Allah. Ya, sebab orang yang menyampaikan berita dari Allah lebih besar daripada orang yang berbicara dengan berbagai bahasa yang ajaib, bahasa roh. Lain halnya kalau yang berbicara dalam bahasa ajaib itu dapat menjelaskan apa yang dikatakannya itu, supaya seluruh jemaat mendapat manfaatnya. Jadi bahasa roh itu perlu. Ada yang menerjemahkan, ada yang mengerti bahasanya itu. Ya, tetapi sekali lagi bahwa lebih penting dari bahasa roh adalah tiap-tiap orang menyampaikan pengajarannya Tuhan, pesan-pesannya Tuhan, rencana Tuhan. Terutama di akhir ini Tuhan mau rencananya yang sangat baik bagi kita untuk menjadi kehidupan yang disempurnakan, untuk menentukan para pejuang-pejuang dahulu, kata Ibrani 11. Itu juga memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan, masuk ke dalam ruangan Maha Suci, menjadi kehidupan yang disempurnakan bersama dengan kita. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh menerima ajaran tentang kesempurnaan ini, supaya kehidupan kita sungguh-sungguh, ya, saya tidak akan menjelaskan di 1 Korintus 14, tapi saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca kembali di Efesus pasal yang keempat. Tadi, coba kita baca mulai dari ayat yang pertama. Atau ayat yang ketiga saja langsung ya. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Ya, saya bacakan dalam bahasa terjemahan baru saja ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi supaya apa
apa yang dikerjakan oleh Roh itu tetap di dalam satu kesatuan. Sebab karunia-karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita itu semuanya tujuannya itu untuk satu dan berasal dari satu oleh Roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Dikatakan ayat 4, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua yang di dalam semua. Ya, jadi ayat 7 perhatikan, tetapi kepada kita masing-masing telah dikaruniakan atau telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, jadi Allah memberikan kepada kita karunia masing-masing. Jadi ini sudah jelas. Karunia masing-masing, satu dengan yang lainnya itu karunianya berbeda. Tapi bukan untuk terjadi perkelahian karena karunia itu. Tapi untuk kepentingan bersama. Yaitu untuk mencapai kesatuan roh. Kesatuan yang diikat oleh damai sejahtera itu. Jadi sekali lagi, bukti orang yang memiliki rohnya Allah, bukti orang yang rohani, itu pasti ingin mengikuti kemauan daripada roh yang memberikan karunia kepada kita masing-masing. Yang karunia berbeda itu tujuannya adalah untuk satu. Dan nanti kita akan bahas di season berikutnya. Coba kita baca saja. Di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini ya, saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca Efesus pasal yang keempat ayat 11 itu. Ialah yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Sebagian diangkatnya menjadi rasul, yang lain diangkat menjadi nabi, yang lain diangkat sebagai penginjil, kabar baik itu, dan yang lain pula diangkat menjadi guru-guru, dan yang lain diangkat menjadi gembala, pemelihara jemaat. Ini dilakukan, Allah memberikan kepada kita karunia-karunia, jabatan-jabatan rohani. Itu dilakukan supaya umat Allah dapat dilengkapi sepenuhnya, agar dapat melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus. Ini yang harus dipahami. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 tadi mengatakan bahwa saya tidak penting, Apolos pun juga tidak penting. Karunianya masing-masing. Saya menanam, Apolos menyiram. Tapi tidak harus dikelompokkan. Karena karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Ada yang diberikan karunia rasul, nabi, penginjil, guru, gembala, pemelihara jemaat. Itu tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Dan jemaat itu supaya dilengkapi, dipenuhi, sampai lengkap. Oh, tujuannya agar tubuh Kristus dapat terbangun. Karena inilah bentuk organisme, karya daripada Roh Kudus untuk mewujudkan jemaat yang disempurnakan untuk menjadi tubuhnya Kristus. Dan kalau tubuh Kristus dalam Wahyu 12 bagaikan tubuh anak laki-laki itu dilahirkan, maka gereja Tuhan, jemaat Tuhan disempurnakan, maka akan segera diangkat untuk dihadapkan kepada kepalanya dan disatukan menjadi satu tubuh dengan Kristus. Dan nanti selesai antikris akan turun kembali memerintah bersama-sama dengan Dia
1000 tahun damai. Oh, haleluya. Oleh karena itu sekali lagi, perbedaan karunia itu memang harus terjadi supaya jemaat dapat dilengkapi dan yang paling penting dibangun menjadi satu tubuh, yaitu tubuhnya Kristus. Bahkan dikatakan di dalam ayat 13, dengan demikian kita semua yang banyak itu menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Untuk kita jadikan kehidupan yang sepadan dengan Dia, serupa dengan gambarnya Dia yang sempurna itu. Oleh pelayanan kita yang berbeda-beda, karunia kita masing-masing, supaya jemaat dapat dilengkapi dan dibangun menjadi tubuh Kristus yang semakin lama semakin dewasa oleh pimpinan Roh Kudus, bahkan semakin lama semakin menjadi sempurna seperti Kristus. Oh, haleluya. Oleh karena itu mari pada kesempatan yang baik ini menjadi perenungan yang dalam. Apakah kita ini manusia yang rohani, manusia yang memiliki rohnya Allah, atau manusia yang dipenuhi dengan rohnya Allah, atau manusia yang masih duniawi, manusia yang masih menuruti keinginan manusiawinya, manusia yang daging saja. Sehingga oleh Tuhan dikatakan, sampai sekarang saya belum bisa memberikan makanan yang keras. Makanan yang keras inilah sebagai makanan yang sangat penting. Karena pengajaran bagaikan pengajaran tentang Yesus sebagai imam besar yang tugas pokoknya adalah untuk membawa jemaatnya menjadi kehidupan yang disempurnakan. Tugas imam besar itu masuk dalam ruangan maha suci, mempersembahkan korban penghapus dosa agar supaya jemaatnya menjadi kehidupan yang sempurna. Oh, haleluya. Jangan sampai apa kata 1 Korintus 3, sampai sekarang kita belum mendapatkan makanan seperti ini. Rawan, bahaya. Maka kita dikategorikan sebagai anak-anak yang atau orang-orang yang belum dewasa dalam Kristus, bagaikan bayi rohani dalam Kristus, sehingga susu yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kalau dulu kita tidak dapat, sekarang harus kita peroleh ini. Hari penyelamatan Tuhan sudah tidak lama lagi. Supaya kehidupan kita dapat dilayani oleh imam besar Yesus Kristus dengan pola Melkisedek ini. Agar kehidupan kita dapat menjadi kehidupan yang disempurnakan. Terutama dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Faktor utamanya dalam faktor yang kedua ini adalah apakah kita menjadi manusia yang rohani atau tidak? Atau manusia yang memiliki rohnya Allah atau tidak? Manusia yang benar-benar dipenuhi rohnya Allah atau tidak? Sangat menentukan untuk menjadikan kehidupan kita sempurna dalam arti memiliki kedewasaan adalah kepemilikan kita terhadap Roh Kudus. Dan kita tahu Roh Kudus memang memberikan karunia yang berbeda-beda kepada umatnya. Bahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Ada yang dapat karunia Rasul sampai kepada penggembala. Tapi tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Menjadikan organisme tubuh Kristus itu terwujud. Bukan perpecahan. Bukan
bukan perkelahian. Itu tandanya, buktinya orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Sekalipun mungkin maaf, gerejanya gereja Pantekosta, gerejanya karismatik, dan sebagainya. Tapi kalau ada tanda-tanda iri hati, pertengkaran, perkelahian, sampai kepada kelompoisme, membuktikan kita bukan manusia yang rohani, bukan manusia yang memiliki rohnya Allah, bukan manusia yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, penuh dengan daging. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, imam besar dalam sistem Melkisedek, yang akan membawa kita menjadi kehidupan yang disempurnakan, memberkati saudara dan memberkati saya. Amin.